Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4B Angkatan 56. Pada video ini kami akan mengidentifikasi masalah dan mengaitkan dengan manajemen ASN dan Smart ASN. Untuk tema masalah yang kami angkat yaitu terkait banjir tahunan di Provinsi DKI Jakarta. Baik, poin pertama yang akan kami bahas mengenai tema banjir tahunan di Provinsi DKI Jakarta yakni latar belakang. Berdasarkan data BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta, tercatat sebanyak 1.688 kejadian bencana yang terjadi di wilayah Jakarta selama tahun 2025. Di antaranya yakni angka kejadian banjir di Jakarta sebanyak 126 kejadian. Hal ini tentu berdampak pada banyaknya jumlah pengungsi, yaitu sebanyak 14.394 pengungsi. Pada slide ini kita akan membahas tentang identifikasi masalah yang ada di slide sebelumnya. Yang pertama, drainase yang buruk. Sistem saluran air yang tidak berfungsi dengan baik menyebabkan air hujan tidak dapat mengalir secara optimal. Akibatnya, air akan menggenang dan berpotensi menimbulkan banjir. Yang kedua, tata ruang yang tidak tertib. Pemanfaatan lahan di perkotaan seringkali tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Banyak area resapan air yang dialihfungsikan menjadi bangunan, sehingga jalur alami aliran air terganggu. Ketiga, perubahan iklim. Perubahan pola cuaca menyebabkan air hujan menjadi tidak menentu dan curah hujan cenderung lebih tinggi. Hal ini memperparah kondisi yang sudah ada, terutama jika sistem drainase dan tata ruang tidak memadai. Setelah kita melihat dari 3 isu permasalahan di atas, sekarang kita melihat akar permasalahan ini dari sisi manajemen ASN. Yang pertama, dari sisi kompetensi, masih terdapat kekurangan pemahaman terkait tata kota, pengelolaan lingkungan, serta mitigasi bencana. Hal ini berdampak pada kebijakan yang kurang tepat sasaran. Yang kedua, akuntabilitas. Proses perizinan dan pengawasan yang belum transparan membuka peluang terjadinya penyimpangan, sehingga pembangunan tidak selalu sesuai aturan. Yang ketiga, bebas KKN. Praktek pemberian izin bangunan ilegal menjadi salah satu penyebab utama terganggunya tata ruang kota yang sebelumnya sudah kita bahas. Yang keempat, itu bentuk profesionalisme. Kebijakan yang diambil belum sepenuhnya berbasis data dan analisis yang kuat, sehingga solusi yang dihasilkan seringkali tidak efektif dalam jangka panjang. Nah, baik, selanjutnya yaitu keterkaitan 8 nilai Smart ASN dengan isu yang terpilih. Nah, yang pertama yaitu ada nilai integritas. Yang kedua ada nasionalisme, yaitu ketiga ada profesionalisme, lalu berwawasan global, menguasai IT dan bahasa asing, berjuang hospitality, berjuang entrepreneurship, dan memiliki jaringan luas. Kemudian dari ketiga isu yang telah terpilih, dilakukanlah analisa dengan APKL, di mana drainase buruk menempatkan pada posisi pertama dengan masing-masing nilai tiap komponen pada APKL itu bernilai maksimal dengan total skor yaitu 20. Saya akan menjelaskan mengenai analisis penyebab masalah, yaitu menggunakan diagram fishbone. Di sini untuk permasalahan drainase buruk disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama dari man atau orangnya, yaitu kurangnya jumlah pengawas. Yang kedua ada pegawai yang kurang disiplin dalam menjalankan tugas. Yang kedua ada metodenya. Metodenya yaitu prosedur pelaporan masih manual, dan yang kedua jadwal pemeliharaan masih belum konsisten. Itu penyebab yang kedua dari metode. Penyebab yang ketiga yaitu ada dari teknologi atau mesinnya, yaitu keterbatasan alat berat. Yang selanjutnya yaitu yang keempat ada material, yaitu penyebabnya ada kualitas barang yang kurang dan juga keterbatasan anggaran. Dan yang terakhir yaitu ada lingkungan atau environment-nya, penyebabnya itu adalah sampah, dan yang kedua adalah alih fungsi lahan. Nah, selanjutnya yaitu dari penyebab-penyebab tersebut kami analisis menggunakan metode USG yang didapatkan ranking satunya, yaitu ada kurangnya monitoring pengawasan waduk dalam pencegahan banjir. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan solusi pengendalian banjir berbasis Smart ASN. Terdapat 8 prinsip utama. Pertama, integritas, yaitu menolak KKN mencegah pembangunan ilegal. Kedua, nasionalisme, dengan mengutamakan keselamatan masyarakat. Ketiga, profesionalisme dalam perencanaan prinsip berbasis keahlian. Keempat, wawasan global yang mengadopsi praktik terbaik di dunia. Selanjutnya, ASN harus menguasai IT dan bahasa asing untuk pemanfaatan teknologi. Berjiwa hospitality agar merespon cepat dan pelayanan tetap terbaik. Memiliki jiwa entrepreneurship melalui inovasi digital.
serta membangun jaringan luas antar instansi. Implementasinya adalah sensor flow control system. Sistem ini menggunakan sensor tinggi air, arus, curah hujan, dan getaran pompa secara real time. Data tersebut membantu prediksi banjir, peringatan dini, dan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat. Sehingga dalam pengendalian banjir tidak hanya infrastruktur, tapi juga kualitas ASN yang adaptif, inovatif, dan berbasis teknologi. Terima kasih. Pengendalian banjir bukan hanya pengawasan air, tetapi juga tata kelola dan teknologi.